Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan bahan ajar berbasis EPUB. Nama saya Nurhayati Ningsih. Saya guru fisika di SMA Negeri 2 Probolinggo. Bagaimana langkah-langkah pembuatan bahan ajar berbasis EPUB? Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memformat buku digital. Bagaimana cara memformat buku digital? Nah, pertama-tama di sini kita harus mempunyai file dalam bentuk Word. Nah, kebetulan saya di sini sudah mempunyai file dalam bentuk Word tentang listrik dinamis. Karena di fisika itu banyak sekali gambar, maka untuk gambar itu harus di write text dan kita pilih dalam bentuk inline with text supaya gambar ini menyatu dengan tulisan yang ada di bawahnya. Kemudian file dalam bentuk Word tadi kita simpan dan di sini saya beri nama naskah digital listrik dinamis. Kemudian tipenya itu harus kita simpan dalam bentuk WPEG filter. Setelah itu nanti ada notifikasi. Nah, di sini apakah dokumen Anda itu akan diformat dalam bentuk HTML? Nah, kita klik yes. Setelah kita klik yes, maka nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk HTML. Nah, karena punya saya itu sudah jadi, maka saya buka file Word itu dengan menggunakan Google Chrome. Jadi jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buka sigil. Nah, di sini ada simbol sigil, kita klik, nanti akan keluar bentuk sigil itu seperti ini. Kemudian kita buka file HTML itu tadi dengan cara file, kemudian open. Maka setelah di open, maka nanti akan keluar file-filenya di sini. Nah, kalau kita klik EPUB, maka di sini tidak akan keluar. Tapi kalau kita klik HTML, maka di sini muncul seperti ini. HTML-nya akan muncul. Nah, setelah itu kita klik, maka nanti akan, bentuknya akan keluar seperti ini. Ini adalah naskah dalam bentuk HTML yang ada di sigil. Nah, ini sudah dibuka di sigil, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara meninsert video? Nah, untuk meninsert video, pertama-tama kita buka insert, kemudian kita klik file. Setelah itu di sini kita klik other file, kemudian kita cari video kita itu ada di data mana. Nah, kalau punya saya di sini ada di data E. Dan kebetulan saya sudah mempunyai video sendiri tentang listrik dinamis, dan ini saya menjelaskan sendiri dengan menggunakan Wordcache. Karena Wordcache-nya itu masih dalam bentuk WMV, maka harus saya format ke dalam bentuk MP4 karena sigil di sini hanya support dalam bentuk MP4 untuk video. Nah, bagaimana cara memformat WMV dalam bentuk MP4? Maka di sini saya gunakan any video converter. Nah, ini kita klik, maka nanti akan keluar seperti ini bentuknya. Di conversion akan seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu kita convert. Nah, setelah kita convert, maka nanti di convert di sini akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan yang saya convert di sini ada 5 video. Nah,
Yang 4 ini adalah video saya sendiri, sedangkan yang satunya ini adalah video dari YouTube. Nah, kemudian setelah kita convert WMV dalam bentuk MP4, maka bentuknya seperti ini. Ini sudah dalam bentuk MP4. Nah, di naskah sigil itu nanti akan keluar videonya seperti ini. Ini adalah video saya tentang energi dan daya listrik. Ini juga, ini saya menggunakan Webcast tapi sudah dalam bentuk MP4. Kemudian yang ini itu adalah video dari YouTube yang saya sematkan di sigil. Kemudian bagaimana cara membuat daftar isi? Cara membuat daftar isi, kita tinggal klik tool, kemudian kita klik table of contents. Kemudian kita klik general. Nah, kita klik general table of contents. Maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, karena punya saya sudah jadi, maka di sini sudah keluar seperti ini. Nah, untuk table of contents, sebenarnya di sini kita tinggal menggunakan hiding. Ini hiding 1, hiding 2, hiding 3 dan seterusnya. Dimana untuk hiding 1 itu digunakan untuk pokok bahasan, kemudian hiding 2 digunakan untuk sub pokok bahasan, hiding 3 digunakan untuk sub-sub pokok bahasan. Nah, di sini punya saya sudah jadi, maka di sini bisa kita lihat untuk arus listrik ini adalah pokok bahasan. Kita menggunakan hiding 1. Kemudian yang kedua di sini ada energi listrik hukum Joule di sini. Ini juga termasuk hiding 1 karena merupakan pokok bahasan. Kemudian untuk kuat arus. Nah, kuat arus di sini adalah sub pokok bahasan, maka kita menggunakan hiding 2. Begitu juga dengan hukum Kemudian susunan hambatan, ini termasuk sub pokok bahasan, maka kita menggunakan hiding 2. Kemudian untuk susunan seri, susunan paralel, karena ini adalah bagian dari susunan hambatan, maka susunan seri dan susunan paralel ini adalah sub-sub pokok bahasan. Maka kita menggunakan hiding 3. Jadi di sini saya hanya menggunakan hiding 1, hiding 2 dan hiding 3. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat table of contents itu secara otomatis? Caranya di sini tinggal kita taruh kursor di depan i. Nah, kemudian nanti kita klik H1. Kemudian karena kuat arus adalah sub pokok bahasan, kita taruh kursor di depannya A, maka nanti kita klik H2 dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian bagaimana cara membuat metadata? Cara membuat metadata, kita tinggal klik tools, kemudian kita klik metadata editor. Nah, di sini bentuknya masih kosong. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan, maka kita tinggal klik add metadata. Maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya author, kemudian language, kemudian publisher, kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini ada title. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi titelnya buku listrik dinamis, kemudian autornya adalah Nurhayati Ningsih, kemudian publishernya Siamulek, bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat itu di sigil tidak ada perubahan, tetapi kalau kita lihat di Ridium itu akan keluar bentuknya seperti ini. Jadi kalau detail kita klik maka akan keluar seperti ini. Autornya adalah Nurhayati Ningsih, publishernya Siamulek, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menginstal Ridium?
Nah, caranya tinggal kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan ridium.org, maka nanti akan keluar Ridium. Karena masih awal, tinggal kita klik aja yang add di sebelah kanan atas. Maka nanti kita buka, nanti akan keluar punya kita, buku kita akan keluar. Seperti ini, detailnya seperti ini. Nah, hasilnya jika kita buka akan seperti ini. Nah, jika kita klik susunan seri, maka nanti akan keluar susunan seri. Jadi sudah otomatis. Jadi di sini bisa kita lihat. Dan ini bisa kita buka secara offline. Karena Ridiumnya sudah kita install. Dan Ridium itu sendiri biasanya ada di apps, ada di aplikasi Google Chrome, jadi ada di apps. Jadi installnya hanya pertama kali saja, untuk keduanya tidak perlu. Jadi bisa kita lihat secara offline. Berikutnya bagaimana cara menambah sampul. Untuk menambah sampul kita buka PowerPoint. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita klik slide di sini, slide orientation. Kemudian kita klik potret, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal memilih desainnya di sini. Nah, kebetulan untuk desain yang saya pilih adalah yang ini. Nah, sehingga bentuknya seperti ini, masih kosongan. Kemudian kita tuliskan judul, kemudian gambar kita masukkan, maka nanti hasil sampul yang kita desain. Nah, di sini punya saya hasilnya seperti ini. Kemudian sampul yang sudah jadi itu kita simpan. Di sini kita simpan di save as dalam bentuk JPEG karena ini adalah sampul. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita buka sigilnya. Nah, kemudian untuk menambahkan cover atau sampul, maka tinggal kita klik tool, kemudian add cover. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, sebenarnya punya saya sudah jadi langsung muncul. Tapi kalau belum dimasukkan, maka nanti kita klik other file. Setelah kita klik other file, baru kita cari sampul yang kita simpan dalam bentuk JPEG itu ada di mana. Setelah itu kita klik, setelah ketemu kita klik, baru nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi ada naskahnya, terus di sini ada covernya. Nah, kalau kita buka secara offline di laptop akan berbentuk seperti ini. Tapi kalau misalkan kita buka di handphone, maka kita harus mendownload dulu yang namanya Guidance Reader di Play Store. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti setelah kita buka, nah buku kita sudah ada di sini. Sudah tertampil di handphone kita seperti ini. Buku listrik dinamis. Nah, ini adalah bentuk tulisan yang ada di handphone. Kemudian ini adalah video kita yang ada di handphone. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan bahan ajar berbasis EPUB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.